Sekarang saya ingin ke Waketum dari Demokrat, Partai Demokrat itu Bang Benny Harman. Bagaimana tanggapan Anda soal uji formil dan uji material yang diajukan atas ADART Demokrat? Ya, kami sudah membaca permohonan keberatan ini ya. Memang ini adalah hal baru dalam praktek hukum di Indonesia. Tetapi hal baru tidak berarti kita bisa benarkan. Jadi tetap kita mengacu pada aturan yang berlaku. Setelah saya membaca permohonan yang diajukan, ada beberapa keanehan. Keanehan yang pertama itu adalah yang diuji itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Tetapi termohonnya bukan Partai Demokrat, tetapi Menteri Hukum dan HAM. Padahal sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung itu adalah harus jelas termohonnya itu adalah pihak yang membuat peraturan yang akan diuji. Nah, dalam kasus kami ini anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat yang membuat itu adalah Kongres Partai Demokrat. Bukan Menkumham. Oleh sebab itu agak aneh mengapa di dalam permohonan ini Partai Demokrat sama sekali tidak menjadi pihak. Padahal yang diuji adalah aturan konstitusi partai kami. Jadi konstitusi partai kami digugat, diuji, tetapi kami tidak dilibatkan. Malah orang lain yang diajak untuk masuk, untuk menyatakan bahwa anggaran dasar dan rumah tangga partai kami ini bertentangan dengan undang-undang partai politik. Ini kan agak aneh. Oke. Ya. Kalau menurut Pak Benny, apa motif dari yang menurut versi Pak Benny itu adalah suatu keanehan? Ya menurut saya setelah kami baca jelas sekali ini bagian dari agenda yang sistematis lah untuk mengambil alih Partai Demokrat yang sah yang dipimpin oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono hasil Kongres Partai Demokrat tahun lalu itu. Jadi ini adalah bagian dari agenda itu dan sudah bikin KLB. Setelah KLB gagal lagi, ditolak oleh Menkumham, lalu kemudian digugat di Petun, kemudian pada saat yang bersamaan diajukan judicial review ini kepada Mahkamah Agung. Jadi kita lihat memang ini inovasi hukum, tetapi ada hal yang aneh di situ. Nah, keanehan ini hemat kami pada akhirnya bisa kami simpulkan, nah ini adalah agenda untuk mengganggu kedaulatan partai kami. Untuk membuka jalan supaya kekuasaan ada jalan untuk mengintervensi Partai Demokrat ini. Kami tidak ada salah dengan pemerintah. Kami tidak ada perlawanan yang masif terhadap rejim ini, tidak. Kami baik-baik saja dengan rejim Jokowi ini. Kenapa kami harus diganggu? Oke, kita fokus dulu. Betul tadi Pak Yusril bilang bahwa ini mewakili 4 ketua DPC yang pada saat kongres itu hadir kemudian dipecat ya di dalam itu. Jadi persoalannya begini ya. Ini menyangkut apa yang dalam hukum disebut dengan legal standing pemohon. Ya, ini kan legal standing yang diajukan oleh Pak Yusril ini bahwa samalah seperti pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Maka sama juga dengan pengujian anggaran dasar dan rumah tangga terhadap undang-undang ke Mahkamah Agung. Yang mengajukan permohonan itu adalah pemegang suara di dalam Kongres yang ikut membahas dan mengesahkan anggaran dasar dan rumah tangga partai. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam undang-undang saya misalnya tidak setuju dengan sebuah rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang di parlemen. Saya tidak boleh dilarang oleh undang-undang untuk menjadi pemohon ya pengujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Agung supaya diuji dan dibatalkan. Sama halnya dengan ini. Oke, itu di dalam kongres itu analoginya. Di dalam kongres kita ada 3, 4, 5 orang. Katakanlah 20 dari 570 pemilih hak suara. Kita voting untuk menyetujui membahas anggaran dasar dan rumah tangga. Setelah voting 50 yang kalah. Ya 50 yang kalah itu ya selesai, maka sahlah perubahan anggaran dasar itu. Apakah 50 boleh mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung karena dia tidak setuju
ya tidak boleh. Oke. Ya, undang-undang sudah mengatakan, undang-undang parpol menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal partai. Tentu melalui mekanisme demokrasi, itu yang kami lakukan. Jadi agak aneh kalau ada kemudian 4-5 kelompok yang ya, ingin mengajukan judicial review ya, anggaran dasar lagi dan rumah tangga kepada Mahkamah Agung. Ya, jadi bagi kami sebetulnya agak aneh ya, bolehlah Pak Yusril ya tentu sebagai pengacara di sini, tapi jangan lupa beliau juga adalah Ketua Umum PBB. Oke, ya. kita dapat poinnya sampai di situ. Iya. Pak Yusril, silakan ditanggapi, ada suatu keanehan dalam upaya uji formil dan material ADART Demokrat ini. Kenapa bukan Demokratnya yang dijadikan sebagai pihak yang disubjekkan di situ atau sebagai objeknya, malah justru Menkumham? Ya, Pak Bedi dengan saya itu latar belakangnya sama. Kita sama-sama advokat. Jadi argumen itu pasti akan berseberangan. Jadi saya sebagai pemohon, misalnya Pak Beni pihak di sana sebagai termohon, misalnya begitu ya, walaupun tidak dalam case ini, itu pandangannya pasti berbeda. Nanti akan memutuskan itu kan majelis hakim yang akan memutuskan argumentasi siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi saya senang sekali kalau ini dilihat sebagai satu problema hukum, problema legal, dan dibawa ke pengadilan, dan itu merupakan satu langkah yang sah dan konstitusional yang tidak bisa disalahkan oleh pihak siapapun. Bahwa ada keberatan mengatakan bahwa ini tidak benar, bahwa permohonannya salah, permohonannya orang-orangnya tidak punya legal standing, ya silakan dicari jalan bagaimana caranya agar itu bisa dikemukakan di Mahkamah Agung. Saya nggak mau mengajari Pak Beni bagaimana caranya, kan beliau advokat juga, dan beliau kan ya, pimpinan Partai Demokrat. Nah, jadi bahwa kalau dikatakan bahwa ini bagian daripada agenda dan lain-lain, ya itu soal politiknya lah. Saya sendiri menahan diri untuk tidak terlalu banyak berbicara mengenai persoalan politiknya, tapi mengenai ini soal apakah orang yang punya legal standing atau tidak, saya kira saya tidak ingin memperdebatkan ini di luar sidang. Ya, berkali sayang Mahkamah Agung itu tidak membuka sidang seperti Mahkamah Konstitusi ya. Jadi pasif diserahkan semua dokumen-dokumen untuk dibaca oleh majelis hakim, tapi kalau di MK bisa jadi satu perdebatan. Dan saya sangat senang sekali apakah pendapat saya diterima oleh hakim nanti atau pendapat saya ditolak oleh majelis hakim, itu persoalan yang bagi saya itu persoalan lain. Jadi bahwa saya ketua partai juga itu betul ya, seperti juga dulu ketika saya menangani kasusnya internal Golkar, P3 dan lain-lain, ya saya juga ketua partai. Jadi dan mereka juga tahu bahwa saya bertindak objektif, tidak memihak mana-mana, tapi betul-betul saya berada untuk menegakkan hukum seharusnya kita tegakkan hukum itu. Jadi persoalannya sekarang apakah bahwa ADART partai itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung atau tidak? Nah itu yang harus jadi persoalan. Bahwa kemudian pemohonnya tidak punya legal standing, menurut Pak Beni, ya itu kita dengar aja nanti di Mahkamah Agung dari mana putusan hakim. Hakim mengatakan dia punya legal standing atau tidak. Itu kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Satu lagi juga mungkin pertanyaan, kenapa bukan ini yang digugatkan ADART-nya Demokrat, tapi kenapa tidak ada tersangkut paut di situ Demokratnya? Mungkin bukan Partai Demokratnya yang digugat. Mungkin pertanyaannya juga orang di luar sana juga bertanya kenapa Menkumham, kenapa bukan Partai Demokratnya, Pak Yusril? Sebagai penjelasan juga. Seperti apapun sebuah partai membuat anggaran dasar, ya anggaran dasar itu tidak ada artinya dan tidak bisa digunakan sebelum disahkan oleh Menkumham. Itu aja masalahnya. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara dari Pak Benny Kaharman seperti apa lantas upaya yang akan dilakukan oleh Demokrat menyusul dengan ajuan dari uji material dan juga uji formil ini terhadap ADART Demokrat. Tapi nanti usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.